Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Analisis Data Epidemiologi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama saya Ara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis buffer dengan quantum GIS. Nah, di sini di-copy dari http://resourceargis.com. Buffer adalah buffer polygon around input feature to a specific distance. Jadi, untuk membuat sebuah buffer polygon, kita perlu menambahkan suatu jarak. Jadi, di sini, for example, drug free school zones. Jadi, di sini contohnya kita akan membuat sebuah zona bebas narkoba di sekolah. Nah, kita akan menggunakan jaraknya 1000 yard radius. Jadi, radius yang kita gunakan adalah 1000. Jadi, di sini maksudnya kita akan membuat sebuah zona bebas narkoba dengan menggunakan jarak 1000, di mana dari jarak 1000 yang sudah ditentukan ini, maka kita akan dapat mengetahui kira-kira wilayah-wilayah mana saja yang merupakan zona bebas narkoba di sekolah, seperti itu. Nah, di sini pentingnya dari buffer ini adalah hard copy maps can be given to patrol officer as an aid in organizing the zone. Jadi maksudnya dari hard copy-nya atau dari buffer ini bisa diberikan kepada petugas yang memang bekerja pada bidang ini untuk dapat lebih mengenali zona-zona mana saja yang merupakan drug-free school zone, seperti itu. Lalu, buffer ini juga dapat mempermudah atau membuat tugas kita menjadi lebih simpel atau lebih sederhana, seperti itu. Jadi di sini keywordnya buffer itu dapat digunakan untuk menentukan kira-kira wilayah-wilayah mana saja yang beresiko seperti itu atau yang tidak beresiko. Nah, contohnya ya tadi ya, kalau tadi kita zona bebas narkoba seperti itu. Bisa juga nanti mungkin kita menentukan radius dari jarak terbang nyamuk, misal dari vektor malaria atau dari nyamuk vektor DBD seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa menentukan radius jarak pelayanan kesehatan di suatu wilayah seperti itu. Itu adalah buffer. Nah, untuk praktikum kali ini tujuannya ada dua. Yang pertama, teman-teman diharapkan dapat melakukan analisis buffer dengan quantum GIS. Lalu yang kedua, teman-teman dapat menginterpretasikan dari analisis buffer yang sudah teman-teman buat seperti itu. Jadi maksud dari buffer yang sudah dibuat ini apa? Pentingnya untuk bidang kesehatan itu apa? Seperti itu. Nah, kemudian pertemuan kali ini kita akan menggunakan peta DIY. Lalu kita akan membuat 3 buffer, yaitu buffer jalan, lalu buffer sungai, dan juga buffer kasus. Nah, akan tetapi yang akan kita tutorialkan hanya satu buffer, yaitu buffer sungai. Kemudian kasusnya kita akan mencontohkan kasus kolera, seperti itu. Jadi kita akan melihat buffer kasus kolera terhadap buffer sungai terhadap kasus kolera, seperti itu. Oke, kita akan langsung kita buka terlebih dahulu. Nah, ini aplikasi Quantum GIS-nya. Kemudian kita bisa langsung memasukkan peta yang akan kita gunakan. Nah, di sini nanti klik seek. Kemudian pilih yang peta 34, pilih yang provinsi ya, karena kita akan menambahkan peta DIY lalu provinsi Kabupaten 34, pilih yang Poly SHP, lalu di open. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ya, ini adalah peta DIY, ini Kulon Progo. Nah, ini silahkan, ini ada 5 kabupaten, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini yang kemarin kita buat salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo. Nah, kemudian jika sudah, ini petanya sudah muncul, kemudian kita kan akan membuat buffer 3 ya tadi, jadi kita munculkan terlebih dahulu.
walaupun yang kita akan buat hanya buffer sungai saja. Kita cari. Nah, ini kita masukkan dulu file jalan, kasus, sungai ke dalam buffernya, ke dalam quantum cheese-nya. Jika sudah, kita open. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ada yang titik merah ini adalah kasus. Nih keterangannya bisa dilihat di sebelah sini. Yang titik merah kasus, kemudian yang warna apa ini? Hijau ya, hijau tua. Hijau tua adalah sungai dan yang berwarna agak kuning adalah jalan, seperti itu. Nah, ini bisa kita rubah ya warnanya. Kalau semisal teman-teman biar lebih mudah lihatnya, semisal yang sungai kita rubah warnanya, tinggal diklik ya, tinggal di double klik saja. Kemudian kita pilih warnanya menjadi biru. Semisal sungai, semisal ya, kita rubah menjadi biru. Nah, lebih terlihat. Lalu untuk yang jalan kita rubah semisal menjadi warna merah. Nah, kita apply, kemudian kita oke. Sudah ya, sudah muncul. Lalu kita rubah terlebih dahulu warna background petanya sebagai putih, biar terlihat. Nah, seperti ini. Nah, ini, jadi kita akan membuat ketiga buffer ini, tapi kita contohkan satu buffer ya. Nah, karena kita akan membuat buffer sungai saja, maka untuk jalan dan kasus kita close terlebih dahulu, kita hilangkan dengan mengklik silang ini. Nah, dia sudah hilang. Seperti itu. Kemudian, jika sudah, kita bisa langsung mengklik pada bagian vektor, lalu pilih Geoprocessing Tool, lalu teman-teman pilih buffer. Kemudian, jika sudah, dicari dulu di sini input vektor layarnya, kita pilih yang sungai, lalu di sini kita buat buffernya 500, jarak radiusnya 500, kemudian jika sudah, kita pilih dulu, kita mau simpan di mana. Nah, kita simpan di, kita buat baru dulu ya foldernya, buffer, lalu kita buat buffer sungai. Nah, kemudian kita save, kemudian kita oke. Nah, dia sudah ya, created output save file, jadi dia sudah tersimpan di folder AD 2020, namanya buffer sungai. Nah, jika sudah, kita close saja tampilannya, lalu kita masukkan lagi buffer yang sudah kita buat, buffer sungai tadi ya. Kita back ke data D, AD 2020, kemudian di buffer. Oh ini, dia tidak masuk, namanya buffer sungai. Kemudian kita open, lalu oke. Nah, di sini ya, dia sudah berubah buffernya. Jadi, ini adalah sungai yang tadinya cuman garis ya, jadi dia radiusnya melebar. Nah, seperti ini. Ini adalah yang dimaksud dengan buffer, seperti itu. Kita perbesar coba. Nah, di sini. Seperti itu. Coba kita tampilkan kasusnya. Nah, kemudian kita tampilkan jalannya, seperti itu. Kita perkecil terlebih. Nah, di sini ya. Jadi ini semisal, ini kan yang warna merah titik-titik kasus. Nah, yang warna merah ini titik-titik kasus. Jadi dari titik-titik kasus ini bisa kita lihat, kan tadi kasusnya kolera, persebarannya gimana, seperti itu. Berbeda nanti pas kita sudah membuat buffer jalan. Kalau misal kita membuat buffer jalan,
kemungkinan jika dibandingkan dengan kasusnya lebih banyak kasus yang di dekat jalan atau di dekat sungai seperti itu. Nah, teman-teman nanti harus bisa menginterpretasikannya seperti itu. Nah, kita coba saja ya biar paham. Jadi kita coba munculkan buffer jalannya. Kita hilangkan dulu sungainya, lalu kita vektor, geoprocessing tool, lalu buffer kita pilih, jalan, lalu kita buat 500, kemudian kita simpan buffer jalan. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan buffer jalannya. Nah, ini ya buffer jalan. Kita munculkan kasusnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa menginterpretasikan kira-kira lebih banyak yang di dekat sungai atau yang di dekat jalan buffernya seperti itu. Lalu coba kita buat buffer kasusnya supaya titiknya ini lebih besar ya. Kita hilangkan dulu. Nah, kita buat buffer sungainya. Nah, seharusnya ini teman-teman nanti praktik sendiri ya, tapi supaya lebih tahu, nggak apa-apa nanti silahkan dibuat lagi aja. Kasus, kemudian kita buat 500, lalu browse, buffer, kasus. Di save, lalu oke. Nah, jika sudah, kita tambahkan lagi buffer kasusnya. Seperti ini. Dia tidak terlihat lebih besar ya, buffer kasusnya ini, tapi dia berubah warnanya. Nah, mungkin nanti kalau misal mau lebih besar bisa dibuat tidak dengan jarak 500 buffer kasusnya, tapi jaraknya semisal kita buat 1000. Buffer kasus 2. Nah, semisal kita buat 1000 ya, kita munculkan yang buffer kasus 2. Nah, ini open. Nah, dia lebih besar ya, buffer kasus 2. Jadi yang buffer kasus pertama kita remove saja. Nah, seperti ini. Ini untuk buffer kasus 2. Nah, yang tadi kan buffer kasus 1 kecil ya. Kita pakai radius 500 itu nggak kelihatan perbedaannya. Nah, untuk ini hanya untuk membedakan saja. Kita pakai tadi radiusnya 1000, seperti itu. Nah, oke. Kalau sudah, nanti semisal kita tampilkan semua ya. Nah, ini adalah yang sudah kita buffer. Dari ketiga tadi ya, jalan, sungai, dan kasus. Nah, nanti silakan teman-teman lihat kira-kira kasusnya, titik-titik ini lebih banyak mendekati area sungai atau mendekati area jalan, seperti itu. Nah, itu nanti untuk interpretasinya bisa dilihat dari teori ya. Jadi kan kalau di sini kan kita pakainya kasus kolera seperti itu. Nah, coba dilihat kasus kolera itu bagaimana. Biasanya kan kalau kasus kolera itu dia lebih ditemukan cenderung di dekat sungai ya, karena kolera itu kan perantara air atau waterborne disease seperti itu. Nah, silahkan nanti teori-teori seperti itu bisa digunakan untuk membuat interpretasi seperti itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga kenapa kok lebih sedikit di area jalan seperti itu. Nah, silahkan nanti dicari ya alasan-alasannya itu. Nah, oke, kita di sini akan, karena tadi kita fokusnya memang mau buat tutorial sungai saja, jadi untuk yang buffer jalan, kemudian buffer kasus, itu silahkan disilang dulu.
Akan tetapi untuk yang merupakan jalannya, yang benar-benar jalan yang sebelum di buffer sama yang kasus yang belum di buffer itu silahkan nanti dimasukkan seperti itu. Nah, ini sudah. Nanti teman-teman bisa merubah-rubah warnanya sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri ya untuk warnanya. Sebentar, untuk ini kita rubah yang lebih terang saja warnanya hijau. Nah, kemudian kita oke. Nah, jika sudah, kita bisa langsung sajikan ya. Kita klik project, lalu new print composer, kita tulis buffer jalan. Buffer sungai DIY. Nah, jika sudah kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian tinggal tambahkan ya map-nya di sini. Kita tambahkan map-nya. Oke, dia belum muncul. Sebentar. Kita ulang saja. Nah, sudah muncul. Lalu, jika sudah, jangan lupa ditambahkan keterangan-keterangan atribut petanya, supaya petanya menjadi lebih informatif. Yang pertama kita tambahkan adalah judulnya ya. Jadi, judulnya adalah pemetaan kasus kolera di DIY ya. Lalu berdasarkan buffer jalan, buffer sungai. Nah, jika sudah, bisa teman-teman rubah fontnya, ukurannya juga bisa dirubah. Kita pakai 26. Oke. Nah, jika sudah, terus kita buat di tengah. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan arah mata angin. Sebelah sini. Kita tambahkan arah mata anginnya. Lalu, jika sudah, kita juga bisa terlalu besar. Kita bisa menambahkan keterangan arah mata anginnya. Nah, kemudian kita tambahkan skala. Kita tambahkan skala di bawah. Lalu, kita bisa tambahkan legendanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan keterangannya masih jalan underscore UTM. Nah, ini bisa teman-teman rubah ya untuk keterangannya. Jadi, klik dulu legendnya. Terus kita rubah jalan sebagai jalan saja. Kemudian buffer sungai biarin. Kasusnya kasus, lalu sungai kita rubah juga. Kemudian ini adalah DIY ya. DIY itu provinsi berarti. Provinsi. Jadi kita tulis sebagai provinsi. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah berubah ya untuk keterangannya. Nah, jika sudah, kita bisa
menyimpannya, kalau semisal mau dirubah-rubah warnanya, teman-teman tidak perlu membuat ulang dari awal ya. Cukup kembali ke bagian QGIS yang satunya, semisal kita mau rubah warnanya. Kita mau rubah warna pink semisal. Kita apply, lalu kita oke. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja pada bagian buffer yang pada bagian yang ada kanvasnya, terus refresh. Nah, jadi warnanya udah langsung berubah. Nah, ini adalah pentingnya kita menyimpan project sebelum kita benar-benar simpan sebagai JPEG seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung menyimpan ini. Kemudian kita export as image. Lalu kita pilih penyimpanannya di mana ya. Di AD, lalu di luar saja kita pilih buffer sungai peta DIY. Kemudian kita save. Jika sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini paling bawah ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah gambarnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah gambar dari buffernya. Jadi untuk menampilkan atau membuat pemetaannya tetap dimasukkan ya kasus dan juga jalannya. Akan tetapi sesuai yang ditampilkan apa yang akan kita buffer, karena di sini sungai ya sungai seperti itu. Kalau misal nanti jalan, yang ditampilkan adalah buffer jalan seperti itu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk analisis buffer. Jadi intinya analisis buffer ini digunakan untuk menentukan suatu radius seperti itu. Nah, kemudian dari radius itu, semisal nanti ada 3 parameter. Kayak ini kan ya, ada jalan, ada kasus, ada sungai, seperti itu. Jadi dari ketiga parameter itu, kira-kira persebaran kasusnya ini lebih banyak yang di sebelah mana, seperti itu. Nah, kalau misal kita tahu lebih banyak di sungai, berarti kan penanggulangannya akan lebih fokus ke sungai, seperti itu. Bukan ke yang area-area di dekat jalan, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya kira cukup. Silahkan nanti teman-teman untuk praktikum mandiri bisa lebih kreatif dari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.